Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam semangat untuk terus belajar. Hari ini kita akan belajar tentang metode ACSI ya, metode American Customer Satisfaction Index. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang metode Fishburne, ini metode terbaru ya yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan belajar metode ACSI dan apa sih yang disebut dengan metode ACSI. Dan di hari ini tentunya ada beberapa outline yang ingin disampaikan berkaitan dengan pengantar, model kepuasan konsumen dengan metode ACSI, contoh perhitungan ACSI, dan contoh penerapan ACSI. Nah, ACSI itu apa sih? ACSI itu American Customer Satisfaction Index. Ini adalah salah satu pengukur tingkat kepuasan konsumen yang populer dan menjadi acuan banyak perusahaan besar Amerika Serikat dalam mengolah kepuasan para pelanggannya. Ini dikembangkan oleh lembaga American Associates for Quality, University of Michigan, Force Result and Coles Cornell International. Saat ini ACSI sudah mengukur kepuasan pelanggan lebih dari 30 jenis industri, lebih dari 180 perusahaan besar di Amerika Serikat, dan lebih dari 70 lembaga pemerintahan di Amerika Serikat. Hasil ACSI ini ternyata secara berkala dipublikasikan pada Wall Street Journal. Artinya ini sebuah sistem metode yang sudah diterapkan dan secara berkala dipublikasi ya. Artinya ini bisa dijadikan tolak ukur atau barometer oleh negara-negara lain. Selanjutnya kita akan memahami bagaimana konsep suatu pelanggan menyatakan puas. Dalam hal ini kaitan dengan bagaimana sebuah persepsi tersebut dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama yang berkaitan dengan perceived quality. Di sini adalah sebuah komponen yang diukur dari 3 hal. Jadi kalau perceived quality ini mengukurnya itu, persepsinya itu bagaimana si konsumen ini puas terhadap total produk. Jadi ini produk ini dinilai seperti apa secara totalnya. Nah, kemudian dia menilai dari sisi keandalan produk atau reliabilitas produknya dan sejauh mana produk ini memenuhi kebutuhan si konsumen itu. Kemudian yang kedua ini dipengaruhi oleh yang namanya komponen customer expectation atau harapan si konsumen yang berkaitan dengan gabungan pengalaman konsumen saat mengkonsumsi produk dan pengaruh media promosi, iklan, sales promo, promosi mulut ke mulut terhadap si iklan yang diberikan dan produk yang diterima. Jadi di sini istilahnya tuh ekspektasi ini adalah betul-betul hal yang diharapkan. Artinya ketika si konsumen mendapatkan promo yang dijanjikan oleh si produsen, misalkan barang ini bagus, barang ini berkualitas, tapi ketika dia terima, ketika dia pakai ya, dia memiliki pengalaman yang tidak puas terhadap janji yang disampaikan oleh produsen. Nah, ini produsen, ini kaitan dengan customer expectation. Kemudian yang ketiga, ini ada komponen yang berkaitan dengan bagaimana pendapat konsumen tentang harga produk jika dibandingkan dengan kualitasnya. Biasanya harga yang mahal, kualitasnya akan bagus. Nah, ini perceived value ini menentukan ya. Biasanya ada istilah ya, kalau beli barang yang bagus ya harganya mahal, atau harganya mahal pasti kualitasnya bagus. Nah, ini persepsi ini merupakan persepsi yang ujung-ujungnya kalau kita lihat dari sisi kepuasan konsumen, baik dari perceived quality, kemudian customer expectation, dan ada istilah perceived value, ini bermuaranya akan ke kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen di sini mempunyai dampak ya terhadap loyalitas konsumen ya, atau terhadap tingkat keluhan konsumen. Ini bagaimana dari 3 elemen ini yang mempengaruhi terhadap kepuasan konsumen itu betul-betul dilakukan oleh seorang produsen, sehingga nantinya kalau memang betul-betul si produsen ini menepati janji-janjinya seperti atau memenuhi
tiga konteks yang mempengaruhi konsumen ini, maka ini akan terjadi yang namanya customer loyalty. Tetapi kalau dari tiga hal yang mempengaruhi kepuasan konsumen ini ada salah satu saja yang ibarat yaitu membuat janjinya tidak sesuai ekspektasi, kemudian dalam konteks janji yang disampaikan melalui expectation-nya juga tidak terpenuhi, maka ini akan terjadi yang namanya consumer complaint atau keluhan pada konsumen. Nah, yang ini yang membuat istilahnya itu sebuah perusahaan tidak akan bisa maju, ya. Karena kalau yang namanya customer sudah komplain, memiliki keluhan, tidak ditangani, ini akan berakibat seperti halnya kalau kita menabur hal yang bagus, maka akan terdengar bagus, cepat menyebar, atau istilah sekarang FY ya. Kalau misalkan zamannya dulu ibaratnya itu belum FY, dengan adanya media sosial sekarang itu akan menyebar dari mulut ke mulut itu lebih cepat, sehingga isu yang menjadi komplain tersebut ini akan berpengaruh terhadap penjualan dari si produsen itu sendiri. Nah, ternyata untuk kita melakukan praktek untuk mengukur apa yang menjadi kepuasan si konsumen ini bisa dilakukan melalui beberapa pertanyaan yang diajukan untuk mengukur ACSI ya, atau American Customer Satisfaction Index. Yang pertama, ketika kita mau mengukur kepuasan total dari produk atau jasa yang sekarang dikonsumsi, ini contoh pertanyaannya bisa seperti ini. Apakah konsumen telah puas dengan kinerja produk secara keseluruhan? Nah, ini kalau misalkan dari angka 1 sampai 10, dia itu nilainya 1 sampai 5, berarti ini masih tidak puas. Tetapi kalau nilainya dari 6 sampai 10, dia sudah mulai menyatakan sangat puas. Ya, kalau dilihat dari red scale. Kemudian kalau dia ingin membandingkan harapan konsumen dengan kinerja produk yang ada, nah ini pertanyaannya, apakah produk jasa yang selama ini dikonsumsi telah mendekati atau jauh dari harapan Anda? Ini pun sama, bisa dijawab melalui angka-angka 1 sampai 10. 1 sampai 5 tidak puas, 6 sampai 10 sangat puas. Kemudian membandingkan produk jasa ideal dengan kinerja produk saat ini. Nah, kalau kita ingin membandingkan produk jasa yang ideal dengan kinerja produk saat ini pertanyaannya seberapa jauh kinerja produk atau jasa yang dikonsumsi mendekati produk atau jasa yang ideal. Nah, ini ada sebuah contoh ya, ketika kita mau misalkan mengukur tingkat kepuasan konsumen misalkan terhadap produk televisi merek X. Nah, ini pertanyaan yang pertama bisa kita buat seperti ini. Seberapa jauh Anda puas dengan kinerja keseluruhan televisi merek X? Apakah itu dari ketajaman gambarnya, kualitas suara, desain televisi, dan sebagainya yang mencakup pengamatan keseluruhan terhadap atribut-atribut yang ada di televisi merek X tersebut. Nah, kemudian yang kedua, Anda bisa memberikan pertanyaan bagaimana atau dengan mempertimbangkan semua harapan yang pada Anda saat ini terhadap kinerja sebuah televisi, bagaimana Anda membandingkan kinerja televisi merek X dengan harapan Anda. Nah, misalkan kalau pertanyaannya kaitan dengan harapan, 1 sampai 5 jauh di bawah harapan, 6 sampai 10 melebihi harapan. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya seberapa dekat kinerja televisi merek X dibandingkan dengan produk televisi yang ideal. Misalkan kalau pertanyaan seperti ini, jawabannya berarti apakah itu jauh dari ideal 1 sampai 5 atau sangat dekat dengan ideal 6 sampai 10. Nah, ini yang nanti silakan Anda jawab atau responden jawab. Nah, ini ada contoh ya bentuk penerapan ACSI dalam bentuk tabuler penyelesaiannya. Nah, ini ada matrik atau tabuler kepuasan konsumen terhadap televisi merek XZ yang tadi ya. Ini ada beberapa responden, ada 1, 2, 3, ini ada sekitar 3, ini ada 15 ya, 15 konsumer. Nah, nanti kita akan membuat pertanyaan yang tadi sudah kita buat
misalkan pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga, yang pertanyaan sudah tadi saya sampaikan, ini adalah bentuk respon dari responden ya. Ini angka 5, angka 7, angka 5 gitu kan. Nah ini kalau tadi yang pertanyaan pertama jawabannya misalkan Amir. Ini kalau kita kaitkan, dia pertanyaannya tentang bagaimana total keseluruhan. Nah ini dia jawabannya antara tidak puas dan sangat puas. Dia memberikan nilai 5, berarti dia memberikan jawaban respon tidak puas. Nah kemudian yang kedua, pertanyaannya ini apakah kinerja televisi tersebut, bagaimana harapannya menurut Anda kinerjanya. Nah ini dari Amir sendiri, dia menyampaikan kinerjanya 7. Nah ini kenapa ini gitu, tapi ini contoh ya. Jadi istilahnya itu kalau 7 ini berarti dia melebihi harapan ya, melebihi harapan. Kemudian yang ketiga, seberapa dekat kinerja televisi merek X dibandingkan dengan produk televisi ideal. Misalkan Amir ini menjawabnya 5. Nah ini jawabannya ini berarti jauh dari ideal kalau masih 5 gitu ya. Nah tetapi dalam konteks pengolahannya, ini nanti kita dari jawaban pertanyaan responden, contoh dari Amir, itu kita buat average-nya saja per masing-masing jawaban si responden untuk pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga nanti dari total average, rata-rata total dari pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga, itu nanti nilai rata-ratanya kita jumlah ya. Dan jumlah tersebut itu merupakan nilai ACSI. Nah, kalau di sini kita lihat nilai ACSI-nya adalah 55,11. Nah, bagaimana interpretasi dari sebuah nilai ACSI 55,11? Jadi di sini kalau kita lihat grafiknya, nah ini grafiknya nanti teman-teman selain harus bisa menyelesaikan bentuk tabuler, teman-teman juga harus bisa membuat grafik ACSI tersebut ya, seperti tampilan di layar. Untuk pertemuan pertama ya nilainya rata-ratanya 4,07, kemudian P2 6,80 dan P3 4,07, dan nilai rata-rata dari total semuanya adalah 5,51 ya. Nah, ini nanti penjelasan interpretasinya dengan metode pengukuran oleh ACSI didapat hasil 55,11. Dari skala minimal 10, jawaban semua 1 lalu dikali 10. Nah, ini sebenarnya sampai maksimal 100 jawaban semua 10 lalu dikali 10, angka 5511 bisa dianggap cukup. Jadi kalau tadi dirata-ratakan itu nilainya sebenarnya 5,51, tetapi di sini dalam metode ACSI harus dikalikan 10. Semua dikalikan 10. Jadi hasil akhirnya nanti akan ketemu 55,11. Nah, dengan demikian dikatakan kalau kita mengacu pada kriteria di bawah, ketika nilai penilaian sangat tidak baik, interval skornya 0 sampai 20, tidak baik 21 sampai 40, cukup baik 41 sampai 60, baik 61 sampai 80, sangat baik 81 sampai 100. Nah, ketika kita berada pada nilai 55,11 berarti ini berada pada rank 41 sampai 60. Artinya kinerja dari produk, persepsi yang disampaikan oleh konsumen terhadap produk televisi merek X adalah cukup baik. Nah, itu bagaimana kita melakukan metode ACSI untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap sebuah produk. Baik, itu ya tadi, jangan lupa untuk hasil dari rata-rata ini adalah 5,51, tetapi kalau ACSI itu 5,51 itu dikalikan 10 semua ya. Dari ini dikalikan 10, dikalikan 10 semua. Jadi hasilnya adalah 55,11 ya. Jangan lupa. Jadi jangan sampai terkecoh ya teman-teman. 5,11. Baik, terima kasih. Itu sebuah metode ACSI yang mudah saya kira untuk dipelajari, tinggal bagaimana teman-teman mengimplementasikan dalam menjawab soal ataupun latihan yang nanti akan diberikan. Oke, selamat mengerjakan dan semoga tidak ada halangan, lancar semuanya, sukses semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.